Setelah itu mungkin kamu bisa pelan-pelan nanya anakku ada di mana. Kayak ngomong aja, bapak ibu kan sebagai orang tua, ngelahirin anak juga, ngelahirin aku juga. Mungkin di sini yang salah itu aku sama suamiku, tapi kan anakku nggak salah. Hai semuanya, gimana kabar kalian teman-teman? Semoga sehat selalu, semoga sehat, semoga selamat, semoga baik-baik aja. Ingat jangan lupa minum air putih, jangan lupa makan makanan yang tinggi akan serat biar pencernaan kalian lancar, biar pupnya lancar, biar gak sembelit ya kan. Gak intinya aku mengingatkan kalian untuk minum air putih gitu ya. Gak apa-apa biar sehat ya teman-teman. Gak apa-apa kalian mau minum mau minum ameran kek, mau minum kopi kek. Kayak aku ngopi tiap pagi tapi hari ini aku belum ngopi karena kopinya habis ya kan. Gak apa-apa tapi air putihnya juga harus banyak gitu ya. Biar ginjal kalian tuh gak kerja rodi banget gitu ya. Hari ini seperti biasa aku akan membacakan curhatan kalian dan menanggapi sebisaku. Dan menurutku gimana? Mungkin ada beberapa curhatan yang tidak membutuhkan solusi dan ada beberapa orang yang curhat ke aku tuh hanya ingin dibuatkan konten biar orang-orang lain tuh tahu kalau ada hal seperti ini loh terjadi di dunia ini gitu ya. Biar orang yang merasakan hal yang sama itu tidak merasa sendirian juga. Dan orang semakin terbuka, ternyata ada yang kayak gini loh, kayak gitu. Dan buat kalian yang mau curhat bisa langsung ke 23 Geng. Semua informasinya ada di description box, itu ada email, ada Instagram, ada nomor WA-nya juga, dan semua hal yang resmi itu cuma ada di YouTube-nya Adela Wulandari, ada di Suara Adela, sama ada di Calon Bunda. Di description box-nya itu langsung ke direct ada linknya, nah itu akun-akun resminya. Jadi hati-hati kalau ada yang akun-akun gak jelas gitu ya, bukan dari description box ini ngechat kalian, minta tolong lah apa, minta pap atau nawarin agensi mengatasnamakan Adela Wulandari, hati-hati karena itu sudah pernah terjadi juga. Dan buat akun-akun atau orang-orang yang sangat mencintaiku kemudian kalian bikin akun Adela Wulandari kayak apa gimana nggak ada titel fanbase-nya, terus kalian membuat akun itu jadi akun jualan, jadi akun paid promote ya. Kasian, tapi ya udahlah ya, orang-orang seperti itu akan tetap ada di dunia gitu ya, cuman disayangkan aja kalau ada yang kayak gitu. Mungkin kalau kalian emang akun fanbase it's okay gitu ya, tapi kalau sampai ada uang atau transaksi di situ aku sih tidak mengindahkan hal itu ya, nggak begitu suka aku seperti itu. Kita nggak akan bahas lebih lanjut tentang akun-akun seperti itu karena hari ini aku mau bacain curhat juga. Ini curhatannya ada di WhatsApp gitu ya. BTW buat kalian bisa nggak sih nggak nge-spam gitu ya, tiba-tiba telepon, video call, ngechatnya nggak jelas gitu ya. Kalau mau curhat langsung chat aja, itu nanti ada kayak auto text-nya. Terus kalian langsung curhat aja di situ, nanti kita bacain satu-satu. Karena ini banyak banget yang belum dibaca, jadi sabar. Begitu. Oke. Hai Kak, boleh minta waktunya sebentar, maaf kalau aku mengganggu. Ini udah kekirim kayak auto text-nya. Terus ada satu pesan yang dia hapus, aku gak tahu itu apa. Terus dia bilang, aku mau curhat Kak, mungkin bisa buat pelajaran di luar sana. Dia nyebutin nama dan umurnya, dia umurnya masih belasan. Ketika aku masih SMP aku pacaran sama pacarku. Nama pacarnya ini, umurnya sekarang itu 27 tahun. Dan Kak Adela juga tahu kan umur segitu masih labil, cuman pengen seneng aja. 27 tahun. Mungkin kalau 18 tahun, it's okay lah, itu masih remaja dewasa awal yang gitu-gitu. Masih ambigu, tapi kalau 27 tahun I think enggak deh. Di saat itu aku enggak pengen seneng aja Kak sama dia, aku pengen sampai kita nikah sama dia. Dan akhirnya aku kenalin dia ke orang tua aku. Kata orang tua aku enggak apa-apa, pokoknya jangan kelewat batas kalau pacaran. Ya kan selama ini aku enggak pernah kelewat batas. Setelah itu aku udah sama dia. Gimana sih nih kata-katanya? Sebel deh aku. Setelah itu aku udah sama dia mau ngelamar aku. Gimana kamu? Ternyata orang tua aku bawa aku kabur, dan setelah aku dibawa kabur sama orang tua aku ngomong gini ke aku, gak usah ketemu dia lagi, ibu sama bapak gak suka sama dia. Selama ini aku nih ya kata-katanya nih aku gak ngerubah nih. Selama ini aku sama pacar aku kalau pacaran juga gak kelewat. Pokoknya selama ini tuh dia gak kelewat batas. Terus setelah itu aku gak ketemu dia selama 1 tahun. Dan akhirnya kita bisa ketemu lagi tanpa disengaja. Dan didirikan aku ceritaan semua sama. Mending kamu kirim voice note deh kalau kamu sering tipenya sampai kayak gini. Pokoknya intinya dia cerita sama pacarnya semuanya. Dan akhirnya aku ketahuan habis ketemu pacar aku.
Aku pun diancam gini Kak sama orang tua aku, kalau aku ketemu dia lagi, ibu sama bapak gak segan-segan untuk ngeluarin kamu dari rumah ini dan hapus nama kamu dari kakak. Di saat itu aku langsung hubungin dia untuk mutusin dia dan aku suruh dia cari cewek lain yang lebih sempurna dari aku. Dia gak mau dan di saat itu dia nekat datang ke rumah tiap hari dan akhirnya aku dikeluarin dari rumah tanpa alasan apapun. Sampai sekarang aku juga belum tahu Kak alasan orang tua aku apa untuk ngeluarin aku dari rumah. Sampai akhirnya aku nikah sama pacar aku sekarang. Dan teganya lagi orang tua aku jual anak aku dan sekarang anak aku gak tahu ada di mana. Aku sama suami aku gak tahu harus gimana ngadepin orang tua aku Kak. Dan sekarang aku harus gimana. Terus dia ngirimin fotonya dia, ngirimin foto suaminya sama ngirimin foto anaknya. Kalau kamu nanya, terus aku harus gimana Mbak? Karena aku gak ada di situ langsung dan kamu ceritanya juga kurang detail menurutku. Kayak orang tuamu pasti ngasih penjelasan kenapa kok dia gak mau kamu ketemu sama pacarmu dan kok tiba-tiba kamu bisa nikah. Padahal kamu bilang udah dikeluarin dari rumah tuh, kamu gimana caranya nikah. Tuh juga perlu dipertanyakan. Pada dasarnya sejahat-jahatnya orang tua dia tetap ingin anaknya bahagia. Mungkin ada beberapa orang tua yang emang udah jahat gitu ya. Karena mungkin ada alasannya sendiri, mungkin pas dia ngandung kamu kenapa, mungkin pokoknya ada alasan kenapa orang tua itu gak baik sama kita itu satu banding sekian. Kayak segelintir, kayak sebagian kecil. Lebih banyak orang tua yang ingin anaknya bahagia. Kita ambil poinnya di situ aja. Cuman caranya orang tua untuk nyampein itu tuh kadang beda-beda. Kadang ada yang halus, ada yang enak, kadang ada yang kasar, kadang ada yang menyakitkan gitu ya. Coba kamu itu pulang ke rumah, lepasin dulu egoismu, lepasin dulu pride-mu. Ngomongnya dari hati ke hati gitu ya. Tanya alasan kenapa kok bapak ibu tuh gak mau ngizinin aku sama suamiku sekarang. Itu perlu tahu tuh kamu. Alasannya apa? Mungkin bapak ibumu tuh tahu. Ini aku kenapa sih ngomongnya begini? Mungkin bapak ibumu itu tahu suatu hal yang gak bisa diterima sama mereka, tapi mereka gak bisa bilang ke kamu, ngerti gak? Kayak menurut mereka, ya ampun, ini gak bisa dibiarin nih, tapi mereka gak berani ngomong ke kamu dengan alasan tertentu. Misal takut kamu sakit hati lah, takut kamu gak percaya lah, takut gimana, takut kamu disakitin dan sebagainya. Mungkin ada beberapa alasan atau mungkin alasannya internal, kayak misal keluarga besarmu gak suka atau keluarga besarmu kalau kamu dapet cowok seperti dia nanti bapak ibumu dikucilin dan sebagainya. Itu kan ada beberapa faktor kayak gitu ya. Dan itu tuh kamu harus tahu. Coba ngomong dari hati ke hati, siapa tahu orang tuamu mau jujur. Setelah itu kamu yang pertama harus minta maaf. Tetap mau gimana pun juga derajatnya itu adalah kamu anak dan dia orang tuamu gitu ya. Kamu harus benar-benar ngelepasin egomu, harus ngomongnya dari hati ke hati, tanya alasannya kenapa kok bapak ibu gak setuju aku nikah sama laki-laki ini. Setelah dari situ mungkin kamu bisa ngambil langkah selanjutnya. Di dalam hidup itu kita selalu diberikan pilihan. Dalam mengambil keputusan, dalam suatu kejadian itu pasti ada dua pilihan. Ada kecelakaan di depan mata, pilihannya antara kamu diem aja atau nolongin. Kamu digangguin setan, pilihannya dua juga, antara kamu merasa terganggu atau enggak, gitu kan. Kita ambil contoh simpelnya kayak gitu. Jadi mungkin orang tuamu melakukan hal itu pasti ada pilihannya, ada pilihan lain yang mungkin lebih enak atau mungkin lebih gak enak. Atau mungkin cara orang tuamu yang dilakuin ke kamu sekarang itu adalah cara yang menurut mereka itu paling enak daripada pilihan yang satunya. Jadi kamu harus tahu dulu dasarnya kenapa kok gak boleh. Karena awalnya kan boleh toh kamu pacaran, asal gak kelewatan dan lain-lain. Terus aku juga perlu tahu kenapa kok tiba-tiba kamu bisa nikah. Itu aneh. Buat kamu, kalau siapa tahu kamu nonton video ini gitu ya. Gitu. Kenapa kok kamu bisa nikah, terus kamu harus datang ke orang tuamu, minta maaf lah, nangis gak masalah. Kenapa kok, alasan sebenarnya kenapa kok gak boleh. Setelah itu mungkin kamu bisa pelan-pelan nanya, anakku ada di mana. Kayak ngomong aja, bapak ibu kan sebagai orang tua, ngelahirin anak juga, ngelahirin aku juga. Mungkin di sini yang salah itu aku sama suamiku, tapi kan anakku gak salah. Dia gak tahu apa-apa. Ya kayak gitu-gitulah, emang anak itu kan gak ada salahnya. Ya yang bikin dia ada di dunia ini kan kita. Dengan campur tangan Tuhan, ngerti kan maksudku? Itu sih kayak kamu harus tahu alasan mendasarnya apa baru kamu bisa ambil langkah selanjutnya. Kalau latar belakang keluargamu baik-baik aja, bukan dari ekonomi yang kekurangan dan sebagainya, aku gak yakin itu anakmu dijual beneran. Mungkin anakmu dititipin siapa, dititipin ke saudara, atau dititipin ke bude atau tantemu yang gak punya anak, titip rawat dulu, kayak gitu-gitu. I think
semua orang tua juga mendambakan cucu deh. Jadi ini menurutku kayak ada miskomnya gitu loh, kayak ada hal yang nggak saling kalian cerita antara ibu dan anak, antara bapak dan anak. Jadi jadi kamu harus tahu dulu alasannya kenapa gitu sih. Soalnya pas baca ceritamu tuh aku nggak yang dijual, nggak yang gitu, tapi ini pasti ada seleknya gitu. Begitu Mbak, Mas. Semoga cepat ketemu anaknya, semoga masalah sama orang tuanya juga terselesaikan. Semoga kalian bisa ngobrol dari hati ke hati sebagai orang tua dan anaknya. Mau seburuk-buruknya orang tua, seburuk-buruknya papa mamaku mendidik aku, memberi aku kasih sayang, melindungiku, jailah, merawatku sampai sekarang tuh, ya dia tetap orang tuaku. Ya aku gak mau ganti orang tua gitu loh. Mau gimana pun dia bentuknya, mau kesalahan apa yang pernah dia buat, mau kebaikannya dia sekecil apapun menurutku, tapi ya dia tetap orang tua gitu ya. Dan orang tua akan menganggap kita tetap anaknya, walaupun kita mungkin pernah melakukan kesalahan luar biasa gitu kan. Gitu sih, lebih dari hati ke hati aja. Begitu, semoga bermanfaat juga buat kalian yang nonton gitu ya. Siapa tahu, Mbak kok ceritanya persis tonggoku ya, jajal tak takonane gitu ya. Siapa tahu dengerin curhatan-curhatan kayak gini tuh bikin kita jadi melek motot dan jadi peduli ke sesama manusia gitu. Jadi gitu aja konten kali ini. Don't forget to like, comment, and share videonya ke teman-teman kalian. See you in the next video. Bye.